Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam acara Renungan Sapaan Iman. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita hening sejenak berdoa memohon pimpinan Tuhan. Segala syukur kami naikkan kepadamu ya Allahku. Kami hendak memulai aktivitas kami, namun sebelumnya kami hendak bersekutu, hendak merenungkan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, mampukan kami untuk dapat mengerti dan melakukan firman kebenaran-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pada pagi hari ini saya ambilkan dari 2 Samuel 12 ayat 8 dan 9. 2 Samuel 12 ayat 8 dan 9. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Kristus, seringkali kita tidak sadar akan apa yang kita lakukan, baik di dalam kehidupan keluarga, di pekerjaan, atau bahkan di dalam pelayanan. Kita tidak sadar bahwa apa yang kita lakukan itu membuat orang lain sakit hati atau tidak. Apa yang kita percakapkan itu berpotensi menjadi batu sandungan terhadap orang sekitar kita atau tidak. Yang penting kita merasa senang, merasa ada kepuasan di hati kita tanpa memperdulikan orang-orang di sekitar kita, dan menganggap apa yang kita lakukan satu hal yang paling benar. Ya, ego kita lah yang kita tonjolkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika manusia sudah dikuasai oleh rasa egonya, tentu ia tidak dapat berpikir dengan jernih. Akhirnya manusia tidak mampu menguasai egonya. Nah, inilah yang kerap kali terjadinya tindak kejahatan. Di dalam Perjanjian Lama, banyak tokoh karena egonya yang tinggi akhirnya jatuh ke dalam dosa dan membuat kecewa Tuhan. Salah satunya adalah Raja Daud. Karena egonya yang tinggi, dengan melihat keelokan, kecantikan istri Uria, Daud mempunyai hasrat untuk dapat memilikinya, mempunyai keinginan untuk menjadikan istrinya. Padahal kalau kita mau memperhatikan bacaan pada hari ini, bagaimana Tuhan memanjakan Daud? Istri-istri tuannya diberikan kepada Daud. Ya, karena egonya, kehormatan sebagai seorang raja Israel pun tidak dijaganya, dipertaruhkan, dan tidak sadar kalau telah melakukan suatu hal yang jahat di mata Tuhan, yaitu melakukan perbuatan yang mencelakakan, bahkan mengarah kepada kematian Uria. Iya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita kuat dalam menghadapi tantangan dalam hidup kita. Namun, tidak jarang pula kita dikalahkan oleh kedagingan kita. Seperti rasa malas kita, keegoisan kita, rasa dendam kita. Ya, seperti firman yang ada di Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku
ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Jelas sekali Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita mau mengikut Yesus, syarat salah satunya ialah dengan menyangkal dirinya sendiri. Artinya bahwa kita harus benar-benar mampu mengalahkan egois kita, mampu mengalahkan keinginan-keinginan jahat kita. Ketika kita mampu mengalahkan egois kita, maka di mana kita berada tidak akan muncul konflik atau perselisihan, sehingga kita dapat berelasi dengan sesama kita, keluarga kita, teman sepelayanan kita dengan baik dan penuh sukacita. Tuhan memberkati.